Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Sudah lama Ambalat menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena adanya klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara serumpun ini. Saling klaim disebabkan adanya perbedaan kepentingan dan pandangan belum rampungnya masalah batas-batas wilayah kelautan kedua negara. Nah, selengkapnya, sengketa terbaru Pulau Ambalat, Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Seperti diketahui, Blok Ambalat terletak di Laut Sulawesi atau Selat Makassar. Diperkirakan, wilayah ini mengandung kandungan minyak dan gas yang bisa dimanfaatkan hingga puluhan tahun ke depan. Dan bisa dibilang Ambalat adalah wilayah strategis yang sudah lama menjadi titik didih dalam sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat memiliki sejarah panjang. Ringkasnya dimulai saat kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZEE pada tahun 1969 silam. Kedua negara lalu menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Namun berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun pada tahun 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia menolak peta baru Malaysia. Jangan mengira kalau itu hanya Indonesia yang menentangnya, guys. Peta tersebut juga diprotes oleh negara Asia lainnya seperti Filipina, Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Vietnam karena dianggap sebagai upaya atas perebutan wilayah negara lain. Aksi sepihak Malaysia ini diikuti dengan aksi penangkapan nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diklaim. Nah, berdasarkan klaim batas wilayah yang tercantum dalam peta tahun 1979 tersebut, Malaysia pun membagi dua blok konsesi minyak, yakni Blok Y atau ND6 dan Blok Z atau ND7. Adapun Blok Y merupakan blok yang tumpang tindih dengan wilayah konsesi minyak yang diklaim Indonesia. Sedangkan Blok Z adalah blok yang tumpang tindih dengan wilayah yang diklaim Filipina. Pada 16 Februari 2005, Malaysia memberikan konsensi minyak di kedua blok tersebut pada perusahaan minyak milik Inggris, yakni Shell. Diketahui kapal-kapal patroli Malaysia pun berulang kali melintasi batas wilayah Indonesia dengan alasan area tersebut bagian dari wilayah Malaysia. Klaim sepihak dan beragam tindakan provokasi ini berdampak pada peningkatan eskalasi hubungan kedua negara. Malaysia mengklaim Ambalat dengan menerapkan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan atau Archipelagic Baseline dari Pulau Sipadan dan Ligitan yang berhasil mereka rebut pada tahun 2002 silam. Malaysia berpendapat bahwa tiap pulau berhak mempunyai laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinennya sendiri. Namun alasan ini ditolak pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa rezim penetapan batas landas kontinen memiliki ketentuan khusus yang menyebut keberadaan pulau-pulau yang relatif kecil tak bakal diakui sebagai titik ukur landas kontinen. Selain itu, karena Malaysia adalah negara pantai atau coastal state, bukan negara kepulauan atau archipelagic state, sehingga tak bisa menarik garis pangkal dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim Malaysia tersebut bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang sama-sama diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia. Berdasarkan konvensi ini, Ambalat diakui sebagai wilayah Indonesia. Dalam sebuah langkah yang menggemparkan dunia, akhirnya Indonesia mampu membuktikan bahwa wilayah yang dipertengkarkan ini adalah miliknya. Keberanian pasukan Indonesia untuk bergerak tanpa ragu dan dengan kekuatan penuh menunjukkan bahwa kedaulatan negara ini tak bisa ditawar-tawar. Ambalat yang selama ini diperebutkan kini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia siap mempertahankan wilayahnya sampai di titik darah penghabisan. Pasukan marinir Indonesia dengan sikap profesionalnya selalu berjaga dengan semangat patriotisme yang berapi-api. Mereka sadar bahwa Ambalat adalah simbol dari harga diri bangsa yang tak bisa dipermainkan begitu saja. Padahal perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia sudah disepakati. Tentu sebelum ada kata sepakat, semua telah ditinjau oleh pemerintah pada masanya. Nah, tak hanya kekuatan militer yang menjadi andalan Indonesia di garda terdepan. Secara diplomatis, Indonesia pun selalu menegaskan posisinya di berbagai forum internasional.
Berbagai tekanan yang datang dari negara-negara besar, termasuk Inggris yang pernah menjadi kekuatan kolonial di Malaysia, tak kuasa merobohkan pertahanan militer Indonesia. Malah, gertakan tersebut dipandang sebagai angin lalu semata. Kendati demikian, sikap hati-hati dan waspada tetap selalu terjaga. Kita tahu bahwa Malaysia terus mengeluarkan klaim dan mencoba memperkuat posisinya. Namun Indonesia selalu menunjukkan sikap tak gentar. Sebab Indonesia tak hanya mengandalkan senjata, tetapi juga kebijakan politik luar negeri yang strategis berujung cerdas. Pemerintah juga sudah membangun fondasi aliansi yang kuat dengan negara-negara sahabat dan mendukung penuh hak Indonesia atas ambalat yang tiada henti dicungkil-cungkil oleh Malaysia. Dunia internasional pun menyadari bahwa klaim sepihak Malaysia tak pernah digubris oleh negara-negara besar. Keberhasilan ini tak semata-mata kemenangan militer, tetapi juga kemenangan diplomatik yang mengukuhkan posisi Indonesia di peta dunia. Kini ambalat pun menjadi simbol dari kebangkitan nasional yang menegaskan bahwa kedaulatan negara ini tak akan pernah dirobohkan oleh negara manapun. Gertakan dari Inggris yang seperti Mimin katakan sebelumnya, selama ini mendukung klaim Malaysia, ternyata tak lebih dari sekedar desas-desus. Dalam kondisi yang didih, Inggris berupaya mempengaruhi keputusan politik di Indonesia. Namun, hal tersebut tak pernah berhasil. Keberanian Indonesia untuk menanggapi dengan tegas setiap desakan bahkan tekanan dari negara lain adalah sebuah pernyataan jelas bahwa Indonesia tak pernah gentar. Sejauh ini di tangan Presiden Prabowo Subianto, tak ada kekuatan asing yang bisa menghalangi langkah Indonesia untuk mempertahankan hak-haknya. Di dunia militer termasuk di era Prabowo menjadi Menhan, pasukan Indonesia tak hanya mengandalkan kekuatan besar, tetapi kecanggihan teknologi dan strategi membuat lawan gentar. Tak dipungkiri, informasi yang sedang kencang berkembang bahwa Parlemen Malaysia tak bisa menahan kemarahannya terhadap persoalan sengketa ambalat yang tak kunjung usai. Mereka merasa terprovokasi dan tak terima dengan klaim sepihak yang ditentang oleh Indonesia. Anggota Parlemen Malaysia mulai mengeluarkan pernyataan yang bernada emosi, menyalahkan pemerintah Indonesia atas kondisi yang terjadi. Bahkan beberapa di antaranya menyerukan untuk melakukan langkah tegas, baik secara diplomatik maupun militer, untuk merebut kembali ambalat dari Indonesia. Namun di balik itu, Perdana Menteri Malaysia menjelaskan kepada parlemen tentang duduk perkara penyelesaian sengketa wilayah dengan Indonesia. Nah, berikut cuplikan videonya. Yang saya sebut tadi yang kita kira betul-betul kawasan pelabuhan Tanjung Lepas yang sebenarnya keluar daripada perbatasan negeri Johor dan kemudian Sabah yang tak dapat kita persetujui. Walaupun saya dah minta pegawai cari jalan runding supaya ada win-win situation. Ya. Saudara sebut tentang sipadan ligitan. Sipadan ligitan itu tengok rekod. Yang pergi runding dengan Presiden Soeharto itu saya sebagai Timbalan Perdana Menteri untuk memberikan mengambil keputusan dipersetujui oleh Presiden Soeharto untuk bawa sipadan ligitan. Nak mengamuk. Meskipun suara-suara lantang menggemuruh di Dewan Rakyat Malaysia, mereka tampaknya lupa bahwa kedaulatan sebuah negara tak bisa dipertahankan dengan gertakan semata. Ketegangan ini makin menunjukkan betapa jauh Parlemen Malaysia terjerat dalam perang kata-kata. Padahal Perdana Menterinya telah memberi penjelasan yang sungguh rasional. Ambalat yang dulu dianggap sebagai wilayah yang bisa diperebutkan, kini telah menjadi simbol kejayaan Indonesia. Nah, dari perseteruan yang pastinya sudah selesai ini, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah Prabowo Subianto untuk menyudahi sengketa mengenai ambalat ini? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.